Pak Eras, hamba Tuhan kita, Yesus Kristus yang kami kasihi, sehubungan dengan pembahasan mengenai logos yang banyak ditentang orang dan dianggap tidak begitu signifikan terkait praktisi hidup kudus dalam kehidupan sehari-hari, seperti pandangan sekelompok orang. Saya di sini tidak menyampaikan bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Saya Kristen sejak lahir yang rajin ke sekolah minggu dan pelayanan menjadi kakak sekolah minggu sampai sebelum saya menikah. Selama itu pula dalam hati saya sering bertanya-tanya mengenai pemahaman Tritunggal dan sesungguhnya saya tidak pernah paham. Oke, ini jujur ya. Banyak orang sampai mati tidak tahu apa itu Tritunggal. Namun karena saya suka dengan ajaran dan karakter Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, tapi berintegritas, tegas dan cerdas, saya ikut saja. Hanya saja saya pernah berpikir kalau memang dia adalah 100% Allah Yahweh dan 100% manusia, tentu saja dia ras yang berbeda dengan saya dan manusia lainnya. Mungkin kami ras yang dilahirkan hanya 100% manusia dapat mengenakan kehidupan seorang Allah yang menjelma menjadi manusia? Nah, mungkin. Hanya saja memang semua pemikiran tersebut selalu padam dalam hati dan tidak pernah saya berani menyuarakannya. Mungkin juga karena standar hidup kudus yang dipikul orang Kristen terdengar tidak fair bagi sebagian orang yang berpikiran kritis. Well, ada kata well. Ibaratnya kalau di film-film, seorang manusia biasa tidak akan sanggup dituntut untuk menjalankan kehidupan dengan mengenakan standar seorang Superman, seperti Superman, Aquaman, Thor, Magneto, dan lain-lain, bukan? Bahkan sesudah mendengar seminar logos saja, masih ada kesenjangan besar antara kami manusia biasa dengan manusia Yesus Kristus. Sebab Yesus dilahirkan dengan benih ilahi. Tapi keberadaan keistimewaan status dilahirkan dari benih ilahi tersebut bisa dimengerti. Sebab beliau menjalankan tuntutan yang tidak bisa diselesaikan Adam, yang juga langsung dari benih ilahi. Di sini terlihat keadilan Allah Bapa Yahweh, bahwa tidak mungkin dia membebankan tugas yang mustahil dikerjakan atau di luar kapasitas dari setiap insan ciptaannya. Dengan demikian dalam pandangan saya, seminar logos seperti menyingkapkan kabut di hati dan mengubah mindset saya terhadap Allah Bapa Yahweh dan juga sikap saya sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Hidup Yesus Kristus selama dia ada di bumi ini adalah contoh hidup manusia pertama yang sanggup memuaskan hati Bapa sehingga dia menjadi si sulung teladan kita dan kehidupan yang dituntut kepada kita sebagai orang Kristen yang merupakan pengikutnya adalah kehidupan sebagai saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus. Kitalah anak-anak tengah atau mungkin anak-anak bungsu kali ya. Anak-anak tengah mungkin lebih cocok disematkan untuk para rasul dan kehidupan sang sulung Yesus Kristus dan para saudara-saudarinya. Inilah yang menjadi kesaksian yang memberatkan iblis dan para pengikutnya. Mereka terbukti bersalah terhadap Allah Bapa Yahweh dan harus dihukum dan tidak ada tempat lagi bagi mereka di kekekalan. Terpujilah sang Allah Bapa Yahweh dan saudara sulung kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus yang diberikan kepada setiap saudara-saudarinya untuk mengawal dan menuntun mereka sampai kesudahannya. Amin. Tetap semangat Pak Erastus dan segenap tim GSKI. Wow, nah ini tulisannya bagus banget nih. Top tulisan Anda ini ya. Wonderful, awesome ya. Tulisannya bagus ya.